Jadi secara digital Forensik, forensik, clean. akun Fufu Fafa itu ditengarai memang Dia. adalah dia yang Dia. tidak bisa kita sebut namanya. Belum. Seperti Bukan. film Harry Potter. Ah, Sudah lah, sebenarnya sudah saya sudah sebut. bisa ya. Sudah bisa. Cuma Dikaitkan dengan siapa itu? iya, dikaitkan dengan Wapres. Ngabalin. Kalau Anda memang benar bisa membuktikan itu, sumpah di bawah Quran. Gak berani melintir lah, muter. Ya, ini buat ngabalin, buat Sylvester dan buat semua para pemuja Jokowi ya. Kalau lain kali lu nuduh-nuduh Bu Mega dan mengadakan sayembara 16 miliar, nah lu berhadapan sama kita. Ini kong kali kong nih namanya. Kong kali kong, kongguan. Betul. Ah, kong kali kong. Ada paman. Ada Ada paman. Ini yang namanya kong kali kong. Oh. Jumpa lagi di channel DSTV, channel Walk the Talk, tapi bukan walk Bapak itu. Nah, ini jadi salam pembuka yang khas nih, Mas. Untuk memenuhi harapan banyak sekali pemirsa DSTV, hari ini kita melahirkan tokoh kontroversi yang sebenarnya biasa saja tapi banyak yang nggak suka. Nanti kita bahas itu. Selamat datang Terima Mas kasih Roy Suryo, Mas DS. Kanjeng Raden Mas Tumenggung ya. Jadi Mas Suryo ini kan banyak lah. Mungkin kita posisinya sama ini, banyak Ya. yang benci, banyak yang suka ya. Itu wajar. Wajar ya. Apa? Iya, saya Bahkan dulu kita pernah saling gak suka. saling berantem. Nah, Berantem. iya. Aduh, betul. Yang penting nggak ada personal. Enggak, loh. Iya. Kalau politik itu urusan publik, Persis. bukan urusan pribadi. Persis. Nah, orang kan sering bilang, Dedi, lu dulu belain Jokowi setengah mati, Iya. berkelahi lawan Roy Suryo, melawan si Rocky Gerung. Iya. Sekarang lu belain. Ya masa Jokowi masuk jurang gua mau ikutan yang bener aja lu Ingat gitu Mas, kan. kita kelahi terakhir tuh di TV One. Iya, yang soal lagu. Itu gua sebenarnya males banget datang. Cuma itu TV One bolak-balik, ya udahlah. Tapi sekali lagi itulah buat publik ngerti bahwa itu ya namanya profesional ya kayak gitu ya That's kan. discourse kan. Iya. Pasti ada pandangan satu, Iya. pandangan dua nih kan. Pasti berbeda. Maunya mereka nih kalau gua belain Jokowi, gua belain sampai mati. Ya kagak lah. Yang gua belain sampai mati cuma Tuhan Iya. gitu loh. Ya kalau manusia kan dia bisa salah. Kan Setuju. gitu ya Mas ya. Setuju. Pertanyaan saya Mas, Ya. saya ingat dulu ketika Jokowi muncul, Mas Suryo juga pendukung Jokowi bukan? Iya. Iya kan? Ikut. Ada gini, pendukung dengan idenya yang luar biasa. Mhm. Waktu itu kan ada ide mobil SMK. SMK. Nah, saya memang awalnya dari awal itu saya memang membantu adik-adik SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, Iya. tapi di bidang TI. Oke. Waktu itu dengan Kang Ono Purbo, Iya. dengan Nugroho, dengan Armen Langi, Budi Mhm. Raharjo dan lain sebagainya. Iya. Nah, karena kita kedekatan dengan Sekolah Menengah Kejuruan, waktu itu ada program SMK yang bikin motor. Mhm. Bu Rini Sumarno. Iya, yang di Waktu itu bikin Kalimantan. Kansen, ya kan? Ya. Kemudian ada SMK mobil. Ya. Nah, Pak Joko Sutrisno waktu itu, gitu. Nah, beliau kontak saya, Mas, ini bantuin dong, kita lagi bikin kayak gini. Nah, saya makanya lihat waktu itu kebetulan saya kenal juga dengan Pak Kiat Sukiyat. Oke, iya. Nah, kebetulan karena memang waktu itu kan ada 5 pionir gitu ya, atau 5 prototipe. Lah, ada SMK di Kendal, SMK di Borobudur, SMK di Solo, SMK 2 saya lupa mana lagi ya gitu tapi yang paling bagus memang yang di Solo. Karena kerja dengan Pak Kiat. Yeah. Pak Kiat kan profesional, bikin bengkel. Nah, karena saya kenal dengan Pak Kiat juga ngomong, ya udah kita ikut bantu. Tujuan kita sederhana, Mas. Yeah. Memang untuk mendidik adik-adik itu, untuk mereka supaya punya kerjaan jelas. Kemudian saya memang ya sudah kenal juga dengan Pak FX Rudi, ya, Pak Wali Solo, Rudi Solo, Pak FX Rudi Adiatmo, ya. Kemudian ya kita sama-sama. Bahkan Mas, ini yang mungkin ya 1-2 orang sudah ngerti, tapi banyak juga yang belum ngerti. Yang sebenarnya real nyetir SMK dari Solo sampai Jakarta ya kami berdua. Sama Pak Jokowi. Enggak, dengan Pak Rudi. Oh, dengan Pak Rudi. Iya, betul. Jokowinya naik pesawat. Dia naik pesawat malah. Iya, tapi dia sendiri nggak yakin kali mobil itu. Tapi kan pemberitaannya kan seolah-olah Jokowi naik mobil itu kan. Iya, emang dia jago sih soal gimmick. Jago. Nggak ada lawan dah. Dan yang nungguin mobil itu di balai uji emisi di Serpong, ya itu ya berdua, Pak Rudi sama saya. Oh. Sampai mobil itu tadinya kan nggak lolos. Terus gimana caranya supaya lolos? Kita catalytic converternya
kita ubah karena kan bensin di Indonesia kurang bagus Yes, sampai turun oktannya. loss. Nah, dari situ yang saya kaget, Mas. Ah, Begitu itu selesai, ya udah ditinggal gitu aja. oleh Pak Jokowi. Iya. Lah kan repot ini. Artinya publikasinya sudah bukan gencar sampai ke TV nasional yang sekarang viral itu, Ah, ya, yang dengan ada pesanan 6.000 unit itu. iya, Terus yang saya pikirkan bukan cuma itu. Adik-adik yang sudah kita punya bina harapan. punya harapan untuk bikin mobil rakyat Ternyata itu. zonk. Zonk kan? Pak Rudi sudah bikin satu unit yang namanya di unit kayak ya mini pabrik gitu lah, yang ada di Solo. Ya, itu juga ternyata kan terus dia nganggur. Ya kan, terus kemudian loh ini gimana sih? Ternyata kan hanya dipakai untuk kendaraan politik. Iya, jadi kalau mobil biasa itu untuk naik apa namanya naik gunung Ya, gitu ya. ini Kalau ini naik naik jabatan, jabatan. pansos. Memang top, akhirnya top. Ya itu Iya. top. Semua kita apa ya terenyuh ya dengan Iya, waktu itu ya, iya, karena itu inovasi apa namanya inovasi lokal persis. ya, dan kita melihat waktu itu juga Pak Jokowi ini kan ya apa namanya ya merakyat banget lah. Ya, dan gini loh Mas, benar-benar ini baru saya cerita juga ya di podcast ya, saya jarang cerita. Artinya gini, ketika launching itu SMK, itu kan memang saya akui ya, yang namanya Joko Widodo itu mau pandai betul untuk Ahli marketing, ahli gimmick ya. dan memang untuk memainkan tokoh gitu ya, Iya, itu iya, pintar. iya. Jadi kan waktu itu dia tanya, "Mas, ini gimana cerita?" Oh, saya cerita gini, supaya ini pantas ceritanya gitu, itu kan Solo. Kita harus ingatkan masyarakat soal mobil pertama Indonesia itu dari mana. Mhm. Mobil pertama Indonesia itu memang yang beli adalah Sri Susunan Pakubuwono ke-10 Solo. Oh. Sebelum orang berpikir Jadi dibangun narasi legendaris narasi gitulah. legendaris ketika tahun 1898 itu ada mobil yang Sri Susunan pesan langsung, dan ini hebatnya Sri Susunan ya. Pesan itu tidak hanya mobil, Mas, tapi sama 2 orang. Satu sopir, satu lagi mekanik. Mekanik. Ya kan zaman dulu kan nggak Iya. mungkin, nggak ngerti kan kayak apa. Sampai mobil itu disebut kereta setan karena bisa jalan sendiri. Dan Sri Susunan itu kemudian benar-benar menjadi, bahkan tidak hanya di Indonesia, tidak hanya Asia Tenggara, itu mobil pertama termasuk di Asia yang didatangkan. Terus yang menarik lagi, kemudian ini memang kata-kata dari Joko Widodo asli. Iya. Terus kok nanti kalau Mas Roy yang nyopir gimana gitu ya? Ya karena orang Indonesia, Mas, ini menarik, yang punya Rebuwes. Ya. Rebuwes itu SIM pertama. Itu memang orang Jogja. Oh gitu. Namanya Pak Ponco Pratomo. Itu sejarah ini. Nah, jadi Mas orang Jogja. saya orang Jogja. Saya buatkan narasinya. Ada gambar Sri Sunan, ada gambarnya Benz Python. Yang kebetulan memang hobi saya kan mobil Mercedes. Iya. Dan artinya mobil kuno lah. Kolektor gitu. ya. Enggak lah kalau kolektor. Terus ya itu, wah dibacakan top banget. Itu viral bener cerita itu. Sampai kepada launchingnya itu ada tari-tarian, ada sesaji, ada dimandikan kembang. Betul, terbayang di. Iya. Oke, terus ternyata ditinggal. Itu setelah jadi gubernur. Setelah jadi gubernur DKI. Oke. Nggak ada lagi cerita itu. Kapan Mas mulai meninggalkan atau katakanlah tidak percaya sama Jokowi? Sebenarnya masih ketika jadi gubernur tuh, saya masih ada 1-2 kedekatan. Komunikasi. Komunikasi. Ketika beliau gubernur, kebetulan saya tunjuk menjadi Menteri Pemuda Olahraga oleh Pak Presiden SBY. Itu ketika kami mau memindahkan Stadion Lebak Bulus. Karena Stadion Lebak Bulus digunakan untuk MRT. Nah, di situ yang viral, Mas. Sekarang videonya lagi viral nih. Yang disebut-sebut Roy Suryo itu dulu pernah katanya adiknya Jokowi gitu kan. Saya nganggap beliau sebagai kakak gitu. Betul. Ya itu kan unggah-ungguh. Atau tata sopan kita. Betul. Saya sowan ke balai kota. Itu masih dekat. Oke, masih dekat waktu itu. Tapi ketika kemudian kasus itu calon stadionnya waktu itu nggak jadi-jadi, kan sempat JIS itu kan masih lama. Nah, itu mulai. Jadi kan itu sudah pelanggaran. Mulai distrust. Pelanggaran terhadap undang-undang keolahragaan. Nggak tiba-tiba MRT-nya dibangun dan lah kita kan harus bertanggung jawab pada Jackmania kan. Betul. Mau stadionnya mau di mana? Ya kan. Di Menteng udah nggak bisa. Betul kan, udah nggak mungkin di sini. Nah, yang dituduh kan kantor Kemenpora. Dituduh kami itu melakukan, ya mungkin dikatakan udah terimalah apalah. Nah itu, jadi saya nagih-nagih. Oh, kalau itu memang jagoan urusan gitu. Jadi artinya itulah mulai. Oke, dari situ sudah mulai inilah ya. Dan yang menarik ketika. Berarti itu berapa lama? 2 tahun? Nggak lama lah, itu ya sekitar 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun. Berarti saya lebih lama tertipu. Dan saya sudah benar-benar memisahkan atau nggak sepakat itu.
ketika tahun 2014. Mhm. 2014 itu pada saat malam peringatan kemerdekaan, ya. Mhm. Saya pulang dari Rengas Dengklok waktu itu karena kita bikin acara Kemenpora di sana. Itu di kantor Kemenpora, saya mentaskan wayang. Yang wayang itu sekarang sering saya pentaskan. Namanya Petro Jadi Ratu. Ya. Itu marah. Itu lukisannya. Lah ya itu. Petro Jadi Ratu. Saya kadang-kadang bawa wayang. Petro Jadi Ratu. Nah itu kabarnya yang saya dengar marah besar. Terhina. Ya karena simbol-simbol kultural kayak begitu kan sangat Iya, dipedulikan saya oleh. cerita dia di Petro Jadi Ratu tuh jadi Prabu Wel Keduel Beh, kantong bolong gitu. Dan kan terbukti sekarang Mas, kantongnya bolong. Ya toh, 17 triliun 11.000 triliun di kantong. Bolong semua kan. Nah, Tapi ada yang nggak bolong di mana-mana juga. nempel. Nempel. Nah, itu ceritanya. Jadi semenjak dari itu memang sudah beda. Ya. Ya, Meskipun jadi ini kan biar pemirsa tahu juga iya, bahwa kalau mendukung orang itu juga ada batasnya. ada. Meskipun saya dengan orang-orang yang tadi saya sebut dekat ya, kayak Pak FX Rudi, sampai sekarang kami masih Komunikasi, dengan sangat interaksi. bagus. Dengan Pak Sukiyat, yang Pak Sukiyat juga dulu awalnya kan Pak Kiat yang ngeluh pertama soal SMK itu, Mas. Mas kalau ingat atau pemirsa di STV ini ingat, itu dulu kan mobil itu kan namanya Kiat SMK. Tapi nama Kiat tiba-tiba dihalinkan, ditendang gitu aja. Iya. Karena nggak mau orang lain yang punya branding di situ. Jadi kan ternyata menendang orang dekat itu memang sudah sering. Iya, memang punya karakter sedikit tega, bahkan mungkin agak tega gitu ya. Jangankan orang dekat, menendang ibunya saja mau Oh, ya kan ibu. Saya nggak mau sampai ke sana. Hal-hal yang pribadional walaupun kita tahu, oke lah jangan dulu. Oke, nah saya juga mau bilang sama pemirsa ya Ya. dulu coba perhatikan saja orang-orang yang dulu berada di belakang Jokowi ya, dia jadi gubernur terus presiden. Sebut saja Mas Hasto Kristianto, malah diadiin penjara kan. Ya. Si apa namanya Rini Sumarno ya, begitu juga nendangnya. Sudirman Said gimana, Anies Baswedan kayak apa, kan Anies gitu nih. Baswedan itu adalah deklarator loh ya. Awalnya yang naik mobil bukan naik mobil, naik bajainya kan. Betul. Yang bawakan kan Mas Anies waktu itu. Iya, jadi bukan hal yang aneh. Bahkan dulu Pak Prabowo yang setiap hari menghina-hina, melecehkan Pak Jokowi aja bisa memuja-muja sekarang. Tapi ya itulah nggak apa-apa lah, Tapi kan buzzer. juga kebalikannya. Ya. Anaknya dia kan ganti menghina-hina Prabowo. Masa? Dalam akun Kaskus Fufu Fafa. Coba ringkasnya Fufu apa-apa itu kayak apa sih sebenarnya? Fafa itu sebuah akun Kaskus yang memang dulu dibuat di tahun 2014 sampai 2018. Ini dalam konteks perang periode pertama Ya. Pilpres. Dan itu menghina, kalau itu menghina sehina-hinanya. Ya gitu Pak Prabowo, dan rata-rata hinaan itu ya di akun Kaskus Fafa itu dibuat antara jam 10 malam sampai dengan jam 2-an pagi. Berarti insomnia nih orang yang tulis ya. Iya. Dan di situ jelas betul ya, dia menghina banyak lah, bukannya Pak Prabowo, tapi juga keluarganya ya, Mbak Titik dihina gitu. Itu anaknya. Iya, dan saya sudah sampai kesimpulan 99,9% itu adalah yang memang kita sebut tadi anaknya. Karena apa? Udah clear banget. Ada akun namanya Raka Genarli, ada akun namanya dia sering kontak juga dengan adiknya. Kemudian nama Cilipari itu juga ada di situ. Itu linknya ada. Yang nama tempat logo brand usahanya itu betul. ya. Secara teknis Mas, riset saya dan bahkan penelitian soal kasus akun Fufafa ini itu sudah juga dipresentasikan di ITB, kemudian di Unpad di Bandung, kemudian di UPI, di Solo di Unisri, kemudian dan itu kita seminarkan. Jadi ini ilmiah Mas. Jadi secara digital forensik akun Fufu Fafa itu ditengarai memang adalah dia yang tidak bisa kita sebut namanya. Seperti film Harry Potter. Sudah lah, sebenarnya sudah bisa ya. Sudah bisa. Dikaitkan dengan siapa itu? Iya, dikaitkan dengan Wapres. Sudah jelas. Itu cuman memang ada bedanya. Apa bedanya? Meskipun itu dikaitkan, waktu itu saya pun juga laporkan itu, ya gitu. Tapi penyelidikan bahkan penyidikannya itu saya masih menghargai, karena saya anggap itu adalah suatu temuan ilmiah. Tidak ada kriminalisasi. Lain dengan kasus yang sekarang Mas. Yang mana itu? Kasus yang ijazah. Oke, nah ini pertanyaan saya nih. Ijazah itu mendadak ketika kami menemukan sebuah, ini kan namanya kan ilmu pengetahuan ya. Jadi ini statement research ya, yang namanya fake document.
atau namanya authentic document atau namanya fake diploma, itu kan sebenarnya kan kata-kata ilmu pengetahuan. Yes. Kok tiba-tiba langsung dihantam dengan hukum? Itu ya bedanya di situ. Ya hukum kita agak hukum rimba, Mas. Jadi ya pasrah dulu Setuju, sementara. hukum rimba. Karena kan katanya kan lulusan kehutanan. Jadi kan ada rimba-rimbanya. Iya, Mungkin betul. hukum orang rimba, Iya, orang hutan. betul. Nah ini, saya ada berpendapat di Ya. apa namanya di Facebook saya. Heeh. Saya bertanya begini. Semua kekisruhan soal ijazah Heeh. berasal dari dipublikasinya Heeh. ijazah yang dikatakan sebagai ijazah Jokowi. Ya. Yang kemudian menjadi rujukan Heeh. penelitian atau pendalaman Ya. dari Mas Roy Suryo dan Heeh. yang lain-lain. Ya. Benar nggak? Benar. Jadi gini, Artinya di ruang publik tidak ada ijazah lain ya, yang apa namanya diposting. yang menjadi rujukan Ya. ya, kecuali yang diposting oleh kader PSI itu. Setuju. Tapi sebelumnya gini. Jadi sebenarnya kekepoan masyarakat atau katakanlah teman-teman yang punya concern terhadap penelitian ijazah ini kayak saya, kemudian Dr. Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan sekarang ada banyak lah. Ada Topi Merah, ada kemudian teman dari ITB. Sulap merah nggak ikut ya? Ya itu muncul sebenarnya jauh dari itu, Mas. Ya. Jadi ketika tahun 2013 itu atau 2012 ya, itu ada seminar di Jogja di Universitas Islam Indonesia. Ketika waktu itu ada Joko Widodo, ada kemudian Prof. Mahfud MD, terus satu lagi tokoh Muhammadiyah, ada diskusi yang dimoderati oleh Mbak Nana Najwa Shihab. Ketika waktu itu Prof. Mahfud mengatakan IP saya 3,8. Top. Ya. Nah, dia mengaku katanya ini Jokowi maksudnya. Iya, Jokowi. Itu ngaku IPK-nya di bawah 2. Di bawah 2. Nah, situlah mulai orang bertanya-tanya di sosial media. Kenapa menjadi persoalan IP-nya di bawah 2? Lah kalau IP di bawah 2 kok lulus? Oke. Ya, jadi itu persoalan mendasar ya. Mendasar. Terus 2012 mulailah itu ada 2022 itu kemudian ada seseorang namanya Bambang Trimulyono. Ya, Bambang Tri. Setelah dia meluncurkan buku Jokowi Undercover pertama, yang itu soal kehidupan pribadi, dia meluncurkan buku Jokowi Undercover kedua, yang soal sekolah. Mulai dari ijazah SMA-nya nggak jelas, ijazah perguruan tingginya UGM-nya nggak jelas. Nah, disitulah mulai sebenarnya kampus Universitas Gadjah Mada mengeluarkan rilis pertama. Ada dekan Fakultas Kehutanan namanya Pak Sigit Sunarta, Dr. Sigit, itu menunjukkan ijazah dalam bentuk fotokopi. Tadinya fotokopi, Mas, itu hitam putih. Harusnya kan nggak cukup hanya itu ya. Dia harus menunjukkan kan registrasi, dicetak tahun berapa. Betul. Kalaupun fotokopinya yang bagus. Kan kampus kan gitu. Harusnya kan punya lah. Iya, dokumentasi arsip. Terus ditunjukkan juga skripsi yang katanya itu skripsi miliknya Joko Widodo. Di situ sebenarnya mulai kecurigaan tambah besar. Karena skripsinya itu tampak terlalu modern. Untuk skripsi yang dibuat seharusnya tahun 80-an. Iya, tahun 85 kan skripsi itu. Tapi skripsinya sangat modern karena huruf-hurufnya itu dibuat dengan tata letak komputer, kemudian jenis hurufnya. Kemudian yang itu dikatakan oleh Dr. Resmond sebagai Times New Roman, meskipun di belakangnya kok mesin ketik. Jadi kan ini ada sesuatu. Gitu. Nah, tambah-tambah rektor UGM hanya meyakini gitu ya, bukan memastikan karena memastikan konsekuensinya kan dia bisa digugat dia dan harus menunjukkan yang betul. Sebenarnya. Dia bilang, rektor itu hanya bilang ya kami meyakini itu sebagai lulusan UGM. Disitulah mulai kemudian perbincangan soal analisis itu. Tapi analisis itu belum jadi analisis teknis benar. Seperti yang Mas Didi tadi sampaikan, sebelum ada seorang kader dari PSI, Dian Sandi Utama, yang kemudian memosting di akun X-nya dia, bagi kalian yang supaya liburannya itu sebelum liburan Idul Fitri kemarin, supaya liburannya tenang, ini loh diposting ijazah yang asli. Dia tulis di situ asli. Udah, dan itu berwarna. Dan itulah berwarna. Postingan pertama yang karena berwarna, Mas, bisa kita analisis secara ilmiah. Itu kami nggak bisa menganalisis. Jadi sumber kericuan ini sebenarnya justru ijazah yang dia posting itu kan. Kalau sebelumnya kan kasakusuk aja. Kasakusuk aja, dan kita nggak berani. Kita kan ada keterbatasan. Nggak mungkin kita meneliti sesuatu yang nggak jelas. Nggak boleh. Kalau itu hanya fotokopi video yang ditunjukkan oleh Pak Sigit Sunarta, apalagi itu video dari media massa, dari Kompas waktu itu, ya kita nggak seberani itu gitu. Nah, yang saya bingung, harusnya kan Jokowi atau polisi kan mempersoalkan dulu yang itu. Untuk memastikan itu salah
atau benar. Dan harusnya kader PSI itulah yang kena dalam Betul, betul. Undang-Undang ITE di Iya. pasal 32. Kenapa dia mengedarkan, apakah sudah seizin Betul. Jokowi atau Ya, belum mempublikasi? kalaupun tidak seizin, ya kalaupun belum, itu nggak ada masalah seizin atau enggak, karena itu pasal yang berlaku di situ adalah pasal yang bukan delik umum, bukan Iya, pidana. artinya maksud saya gini, Mm-mm. kalau kemudian katakanlah Jokowi lewat pengacaranya, Ya. ya, Menuntut. mempersoalkan itu, Ya. pertama tanpa izin, Ya. kedua bukan itu ijazahnya, kan nggak ada jadi bahan orang untuk mempertanyakan. Betul. Tapi karena ada itu dan tidak pernah dibantah, jadilah semua kegaduhan Iya, ini. tiba-tiba kami menganalisis itu. Karena itu dibuktikan asli. Katanya dia bilang itu asli, dijamin asli. Kemudian kami pernah ketemu dalam sebuah podcast di diskursus waktu itu. Saya, Dr. Resmond, dan si Sandi, Ya. Dian Sandi. Dia memastikan itu asli. Meskipun kita desak terus, ini dapat dari mana? Kan kita kira dapatnya langsung dari Pak Jokowi kan? Ternyata enggak. Dia kan dapat hanya pokoknya nanti akan saya cerita gitu, dapat dari mana. Tapi kan nggak pernah digugat oleh Pak Jokowi ya. Ini Itulah. aneh kan? Itulah. Jadi itu kayak proksi yang sengaja buat ngeluarin. Dan ini bukan hanya ini proksinya. Dikira bisa dimakan oleh publik dan selesai polemiknya. Ya, ternyata setelah itu kita analisis, lucunya hasil analisis kita mengatakan itu palsu atau itu tidak identik. Karena apalagi Karena tidak otentik. Tidak otentik. Karena di situ kan tampak juga bahwa fotonya itu pada saat capnya tidak di atas fotonya. Kemudian huruf-hurufnya juga tidak konsisten kan Artinya taunya. secara forensik digital banyak indikasi bahwa itu tidak merupakan naskah otentik dari ijazah. Nah, ketika kemudian malah justru kami ini yang menganalisis secara ilmiah itu kemudian digugat ya. Nah, itu ntar dulu. Lalu itu ijazah. Ya. Ya, artinya question mark di situ. Ya. Ya, ada banyak kejanggalan yang seharusnya justru diperhatikan dan diklarifikasi. Betul. Lalu soal skripsi. Nah, gini, skripsi itu sebenarnya bukan merupakan ini kemarin ijazah kemudian skripsi. Enggak. Ini tuh satu kesatuan, Mas. Kan sebenarnya kalau kita memang pernah benar-benar menempuh studi, itu kan satu rangkaian. Orang diterima masuk perguruan tinggi, harus ada buktinya. Kemudian dia membayar SPP berapa bulan. Kemudian dia melakukan misalnya berbagai tahapan di situ. Ada KKL, kuliah kerja lapangan, ada KKN, kuliah kerja nyata. Kemudian dia menuliskan skripsi. Setelah skripsi ditulis, setelah itu ada pendadaran atau ujian. Setelah ada ujian ada yudisium pengumuman, setelah yudisium ada wisuda, baru setelah wisuda terima ijazah. Ya, ijazah dan transkrip nilai. Ini yang kemudian kalau kemarin saya juga secara berkelakar saya tulis, kalau tiba-tiba ada ijazah keluar, kalau dalam bahasa Sri Mulat mak bedunduk, Mas. Mak bedunduk tiba-tiba sekonyong-konyong gitu ya. Mak bedunduk, mak jegagi gitu ya. Tiba-tiba keluar itu. Ini kan aneh. Kalau skripsinya tidak benar gitu. Nah, skripsinya, kenapa kami tertarik meneliti skripsinya? Karena pada video yang ditunjukkan oleh Sigit Sunarta di video Kompas itu, dia pernah menunjukkan skripsinya itu dan kita curiga, fontnya kok nggak bener dan kok kayaknya nggak ada lembar, ada satu lembar yang penting banget, yaitu lembar pengujian. Nggak ada ya. Berdasarkan itulah kami kemudian bersurat, ya sebenarnya bukan kami yang bersurat, tapi TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis bersurat kepada UGM ingin melihat itu. Diperbolehkan oleh UGM pada tanggal 15 April. Jadi kalau saya sih nggak ada soal karena kami pulang kampus, Mas. Pulang kampung dan pulang kan kampus. aslinya memang UGM. Ya, kebetulan saya S1 S2-nya UGM, S3-nya di UNJ. Dr. Resmond tuh S1 S2-nya UGM, S3-nya di Jepang. Dr. Tifa tuh S1 S2-nya UGM, sekarang dia lagi ngambil doktor. Ya. Nah, jadi kami datang selaku alumnus. Ini bukan kaleng-kaleng lah, bukan Australia sama Singapura yang nggak jelas ya. Itu Iya. Nah, kami datang diterima baik oleh ada 2 wakil rektor, ada wakil rektor Prof. Wening Udasmoro, ada Dr. Ari Sujito, ada sekretaris rektor Pak Andi, ada kemudian dekan tadi ya Pak Sigit Sunarta, ada juga. Nah, ini yang kaget sebenarnya. Kami itu cuma bertiga datang. Disambut dengan pasukan UGM. Pasukan UGM, teman-temannya dia juga gitu. Yang kemudian konon itu mereka saling mendukung itu. Nah, itu masih ada diskusi yang menarik karena sempat kita mau meminta skripsinya itu pun diskusinya sampai 1 jam. Oh gitu. Iya, bertahan dengan reluctant mereka memberikan. Berlindung di balik undang-undang keterbukaan informasi publik. Nggak bisa dong. Masa itu informasi publik itu kan tidak bersifat rahasia. Itulah, Mas. UGM itu kan bisa diakses di mana aja. Ini yang lucu, Mas. Mas kan juga tahu lah. Saya dulu juga pernah sama-sama Mas di DPR.
ya, maksud saya di Komisi 1. Nah, ketika Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Itu Komisi 2008 itu 1 ya. saya ikut menjadi narsum pembuatnya dan saya ikut merancang naskah akademiknya dan Iya. ketika itu disahkan pada tahun 2008 dan berlaku 2010, kami Komisi 1 yang ngawal. Iya. Jadi benar-benar kita clear betul di balak kita mengawasi itu, kemudian ketika itu disahkan pelaksanaan pembentukan badan-badan publik, informasi publik di setiap itu kan kita yang dorong. Iya. Di situ jelas Mas, memang ada pasal 17 yang dikecualikan, yaitu yang bersifat Kesehatan, ya kesehatan, perbankan. perbankan. Pendidikan memang ada, tapi Oke. jangan lupa Mas, pendidikan yang dimaksud tuh yang menyangkut informasi pribadi. Pribadi. Misalnya soal KHS, kartu hasil studi, Iya. kita nggak tahu. Tapi yang menarik lagi, di pasal 18-nya Mas, kalau itu 17 juga. 18 itu jelas betul di ayat, kalau pendidikan tadi di 17 ayat H, di 18 ayat 2 itu jelas banget tertulis ketentuan di pasal 17 yang dikecualikan tidak berlaku untuk pejabat publik. Publik. Iya. Clear. Karena kan ketika dia mendaftar ke KPU, Dengan itu ijazahnya, riwayat hidupnya, harus kondisi dibuka. kesehatannya, Ya. itu menjadi public domain kan. Persis. Apalagi misalnya KPK aja, kalau itu keterbukaan informasi publik yang dikecualikan, kan LHKPN juga malah membuka itu untuk Yes, keuangan kan. Jadi betul. sebenarnya banyak hal-hal yang dikecualikan tapi dikecualikan lagi. Nah disitulah Mas, kemudian kami kaget karena kemudian ketika itu kita analisis, kita kira loh kok UGM juga waktu itu menolak dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Akhirnya setelah saya terangkan, jelaskan gini ya. Nah begitu lihat skripsi itu Mas, skripsi yang asli ya ini ya, yang artinya skripsi yang katanya itu milik Joko Widodo, saya, Dr. Resmond dan Dr. Tifa itu geleng-geleng kepala Mas. Kenapa? Waduh, saya benar-benar kaget. Kalau universitas sebesar Universitas Gadjah Mada, ya bisa meluluskan skripsi dengan seperti itu. Satu, Apa yang gini, skripsi itu terdiri dari dua bagian menurut saya agak terpisah. Satu bagian skripsi yang memang tampak kertasnya menguning, kertasnya sudah lama, seperti memang betul-betul bikinan tahun 85. Oke. Yang hurufnya tuh ketikan manual, ketikan mesin ketik biasa. Sintik. Masuk akal sangat karena tahun 85 Ya. itu komputer belum seperti tahun 90-an, masih Ya. jarang sekali. Nah, Dan penyimpanan kita dan iklim kita juga pasti. pasti mempengaruhi itu. Iya. Nah, di halaman-halaman depan itu yang ada nama Joko Widodo, itu kertasnya masih putih, Masih bersih, baru. masih baru. Kemudian hurufnya itu tampak betul itu cetakan dengan mesin yang baru. Oh. Ya, dengan mesin printer yang baru. Hurufnya juga Times New Roman. Kemudian tidak hanya itu analisis Dr. Resmond. Saya menganalisis pada Standar penulisan ini apa namanya naskah ilmiah itu pakai Times New Roman. enggak, waktu itu masih pakai kurir. Iya, kurir. Lah iya. Makanya saya Masih monospace, Mas. iya. Jadi jarak huruf dalam satu baris itu ada hitungannya. Dan nggak bisa dia kemudian kalau Times New Roman itu bukan monospace, Iya. dia scalable. Yes. Jadi kalau I banyak Menyesuaikan, I, iya. ya dia lebih banyak I-nya. Ya, nggak akan sama rata semua karena penyebaran huruf. Betul. Iya. Kalau M dia lebih dikit karena M-nya lebih lebar. Nah itu. Jadi kayak gitu saya beranjak ke lembar pengesahan. Itu lembar pengesahan bukan lembar pengujian ya, lembar pengesahan dulu. Ada nama di situ Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Saya agak kaget. Karena apa? Karena di lembar berikutnya yang itu ketikan manual, di situ masih tertulis Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Loh kok nggak Dari konsisten? pengejaan. Dari pengejaannya ada udah Itu salah. kan nggak sembarangan kan. Lah ya. Dan yang benar memang yang baru doktor, Mas. Ya. Karena itu dibuat pada November November 85. 5 Itu memang beliau belum profesor. belum profesor. Yang di depan sudah profesor. Beliau itu melakukan pengukuhan pidato guru besar itu pada bulan Maret 86. 86. Jadi 5 bulan sesudahnya baru dia. Berarti ini ijazah dan skripsi skripsi. ini bisa lompat ke masa depan dan kembali ke masa Lagi. lalu ya. Dan yang paling fatal lagi, Mas. Ketika itu kami ribut, tiba-tiba loh, putri Prof. Ahmad Sumitro almarhum ini memunculkan X-nya, tweetnya di X Twitter. kali, iya. Itu bukan tanda tangan ayah saya. Oh. Dia kirimkan sampel tanda tangannya. Beda, Mas. Jadi tampak banget kalau seorang grafolog langsung pasti buka. Kita aja yang bukan grafolog aja pasti Ya, bisa. nah mungkin publik juga nggak tahu bahwa ada ilmunya. Iya. Pelajari lukisan, Tulisan, tanda tangan. tulisan. Dan yang paling fatal lagi, putrinya Ibu Aida Greenberry menyatakan ini itu bukan tanda menyatakan tangan itu Profesor bukan nama Sumitro. ayah saya. Bukan karena ejaannya. Ejaannya yang benar Profesor Ahmad Sumitro pakai U. Iya. Di situ tertulis Soemitro. Nah, yang paling menarik lagi, kemudian kita jadi ingat ada video tahun 2017
ketika Joko Widodo datang ke kampus UGM. Kehutanan UGM pada tanggal 19 Desember, tiba-tiba dia pidato gitu, kemudian memanggil Dosen dosen pembimbing. pembimbing saya. Ya, meskipun dia tidak mengatakan dosen pembimbing skripsi, tapi kalimat dia begini lengkapnya, saya sampai apal betul. Iya. Maju Pak Kasmujo, mana? Tadi saya ada tuh, itu begitu maju. Terima kasih Pak Kasmujo, berkat bimbingan Bapak, saya bisa menyelesaikan skripsi Skripsi. saya. Dan saya nggak ingat lagi berapa kali itu bolak-balik, galak sekali Pak Kasmujo. Dan Pak Kasmujo waktu itu hanya bisa Cengengesan. cengengesan gitu, karena ada relasi kuasa, Mas. Mana mungkin pensiunan dosen dengan Mana, presiden? bukan saya. Bukan saya. Wah. Ini bohong ini Wah, ya. Nggak mungkin. Bisa hilang dia. Nah, dan yang menarik kalau kemudian dihubungkan dengan ketika Pak Kasmujo sudah pensiun dan kemudian sudah ada di rumah, kan beberapa hari yang lalu juga didatangi langsung oleh Pak Joko Widodo. Itu yang malah jadi menarik. Iya, dia Bukan ketika dia statement. membantah bahwa Bantah, saya belum. bukan dosen pembimbing skripsi. Awalnya itu dulu. Iya, Terus itu diralat sama Joko Widodo. Ya memang dia bukan pembimbing skripsi kok. pembimbing akademis. Ini lebih konyol lagi, Mas. Seorang dosen pembimbing akademik itu harus sudah dosen senior. Iya. Karena dia menentukan masa depan seorang Si mahasiswa, mahasiswa. ambil KRS berapa, tanda tangan itu. Dan yang paling menarik lagi, 3 hari yang lalu Pak Kasmujo ketika didatangi Dr. Resmond di rumahnya di Pogung, ya gitu, dia mengemukakan, meskipun itu singkat banget, saya bukan dosen pembimbing skripsi Ya. dan kalau pembimbing akademik, saya bukan dosen pembimbing akademiknya. Waktu itu golongan saya masih saya. golongan 3B Iya. dan pembimbing akademik itu harus yang senior. Itu harus di atas 50 tahun. Saya belum bisa Belum bisa ngajar Belum bahkan ngajar, ya. iya, karena masih asdos. Iya. Jadi dari sini, Mas, itu kan ya jangan salahkan masyarakat kalau kemudian berpikir, loh ini kok banyak yang nggak cocok ini. Betul. Mulai dari Apalagi kalau itu. nggak salah kan saya ada lihat 2-3 video itu Pak Jokowi selalu bilang, saya lulusan teknologi kayu. Betul, teknologi kayu nggak pernah ada, Mas. Nggak pernah ada teknologi Iya. kayu. Jadi ketika Kan nggak mungkin ya saya katakanlah jurusan agronomi. Kan nggak mungkin saya bilang agrowisata. Iya, Kan nggak mungkin saya nggak silap mungkin kan. salah. Dan berulang-ulang. Iya, berulang. Dan saya misalnya jurusan komunikasi. Kan nggak mungkin juga saya waktu itu terus bilang saya jurusan Komunikasi hati ke hati. Kan nggak mungkin kan. teknologi kayu tidak pernah ada. Dan justru Pak Kasmujo itu bukan dosen yang bidang kayu, tapi non kayu. Non Jadi kayu. beliau itu kepala laboratorium non kayu di kayu. Fakultas Kehutanan. Jadi makin boncos ini Iya. penjelasannya. Masih banyak lagi, Mas, penjelasan itu yang kemudian nggak cocok. Termasuk soal KKN, kuliah kerja nyata. Kan ini termasuk juga dalam rangkaian kan Ya, dia 3 tahun sudah KKN. KKN. Nah, terus yang Padahal menarik, IP-nya di bawah 2. betul. Ternyata kan di situ IP-nya bawah 2. Pengakuannya, Ya, ya. ya kan? Bareskrim Ya, artinya mengatakan kalau kita pegang omongannya sendiri di bawah 2, ya nggak mungkin 3 tahun KKN kan? nggak mungkin, Mas. Kalau di bawah 2 itu kan berarti satu semester dia hanya ngambil 15. Nggak boleh lebih dari 15 Yes. kalau benar dosen pembimbing akademiknya. Maka dia nggak akan mungkin. Nah, setelah banyak sekali suara itu nggak mungkin. Dia meralat kan? Kemarin juga dia meralat gitu bahwa saya KKN tahun 85 awal. Loh, kok 85 awal gitu? Dulu kan katanya 83. Iya. Menarik, Mas. Kenapa saya bilang menarik? 85 awal KKN, wisudanya 85 juga. Jadi hanya beberapa bulan KKN, harus setelah KKN dia skripsi. Ya. Jadi skripsinya mungkin hanya 4 bulan. Dan kemudian ijazahnya duluan keluar, baru skripsinya masuk. Itu ada hal yang lucu kan. Dan ini lebih menarik. Jadi ketika Dr. Resmond, kemudian ada Mas Michael Sinaga itu ke desa KKN. Rupanya desa KKN-nya itu yang ada di Wonosegoro. Boyolali, betul. Boyolali. Kabupatennya Boyolali, kecamatannya Wonosegoro, desanya Ketoyan, katanya itu. Itu rupanya lupa belum diupdate. Oh. Jadi masih 83 mereka. Mereka semua tuh bersuara, iya dulu 83 ada itu orang mirip pakai kacamata, kemudian dibonceng pakai Vespa, ngambil gitar gitu ya. Siapa itu, Bu? Yang tanya kan kepala desanya bilang gitu kan. Itu anaknya yang punya fotokopi. Loh, sekarang yang cerita yaitu anaknya, bapaknya mana? Ya sudah meninggal. Itu kan saya juga hanya dapat cerita dari kepala desa lama. Oh, mana? Itu kan ada disebut nama, salah satu nama lah gitu. Ternyata juga meninggal juga. Jadi itu hanya katanya dan mereka sepakat ngomongin tahun 83. Jadi belum diupdate jadi 85. Terus yang menarik lagi karena cerita orang kacamata itu, barusan ini ada hubungannya dengan si kader PSI tadi.
kader PSI tadi baru-baru ini juga ngupload sebuah foto wisuda. Foto KKN Ya. yang katanya itu ada Joko Widodo. Saya perhatikan foto katanya, kita suruh meriksa forensik. Saya tanya pada dia, ini mana yang Anda sebutkan? Nggak ada orang berkacamata di situ. Jadi salah lagi cerita di desa KKN kacamata. Oke lah, Dengan oke lah, oke lah. Kalau kayaknya saya tidak harus berbeda pendapat sama Bung Roy. Pertanyaan saya, kenapa Nah. harus diobok-obok sekarang? Toh dia udahlah damai kok di Solo, dapat tanah dari negara 12.000 hektar. dia Ya kan kan? pejabat publik, Mas. Kan udah nggak lagi. Loh, kan pernah menjadi pejabat publik Yes. dan bahkan putranya sekarang juga masih pejabat publik. Lah kan putranya, tapi kan jasanya Ya udah keluarga. banyak banget. Ini kan katanya presiden paling hebat sejagat raya. Kan, Sudah memasuki kualifikasi nabi. Buat apa sih diganggu-ganggu? waduh. Kalau Nabi itu kan Loh. orangnya udah minta maaf Oh udah toh. katanya. Tapi kok enak ya minta maaf Minta terus maaf kan selesai. belum menarik kan? Makanya. Tapi kan juga anaknya ini kan juga terpilih secara, ya orang kan bilang kan terpilih secara tidak proper, menyalahgunakan kekuasaan. Oh ini yang wapres. Wapres. Enggak, pertanyaan saya. Kenapa bapaknya Kenapa masih diobok-obok gitu loh? Bagaimanapun juga kita tidak kita tidak rela punya sejarah gelap di Republik ini. Seorang yang pernah memegang jabatan publik sampai 5 kali kan gitu. Wali kota 2 kali, gubernur 1 kali, kemudian presiden 2 kali, ternyata punya rekam jejak yang tidak pas. Yang saya cari itu kan kejujuran, Mas. Ya. Kejujuran dan Nah kenegarawanan. ini yang bikin kita pusing. Karena Ya. orang selalu bilang, PDIP bertanggung jawab dong. Ijazahnya ya tanda kutip palsu. Ya. Saya kan bilang gini, orang mendaftar jadi anggota PDI Perjuangan itu kan KTP. Persis. Oke, Ya. nggak ada ijazahmu mana Nah. sini. Orang membutuhkan ijazah itu ketika kemudian dia Ya. mendaftarkan diri untuk berkontestasi, Ya. apakah di pemilu legislatif, di pemilu eksekutif, kan gitu nih. Betul. Dia menyerahkan berkasnya itu ke KPU. Persis. Ya kan? Ini kan sesuai dengan Enggak, ini terkait juga dengan yang barusan ngomong nih, ada Iya. Peter Suryadi. itu maksud Ya saya. kan? Ada Nah. Andi Wijayanto juga Ya, kan. kan yang diterangkan oleh Bitor di situ adalah ada sekelompok orang yang membuat itu Tim ya, Solo. tanda kutip, Ya. ya di Pramuka. Universitas Pasar Pramuka. Iya. UPP. Nah kemudian ini yang dia mungkin juga nggak jelas menjelaskan. Ya. Kemudian kan di PD Perjuangan ada tim ya yang Ya. menjadi liaison DKI. dengan KPU Ya. DKI. Ya. Lalu tim itu menyerahkan kepada tim kita DKI. ada Prasetyo, Ya. Andi Jowanto Betul. Lihat, lalu diserahkan kepada KPU. Orang-orang ini kan tidak punya kemampuan Iya, mengetahui ini apa- asli enggak. Apakah harus melakukan forensik dulu? Kan enggak juga Enggak. kan. Nah, makanya. Itu kan tugasnya KPU nanti verifikasi Iya. faktual, verifikasi administrasi. Heeh. Lah kenapa jadi PDI Perjuangan? Itu. Bahkan ada yang aneh nih. Ini kita udah somasi ini si apa namanya? Bung Egy Sujana. Oke. Ya, ketika dia bilang Bu Mega membuat sayembara Oh iya. membuktikan Itu kan palsu enggak 16 ada. miliar. Sebenarnya enggak ada. Nggak pernah ngomong gitu. Iya. Nah, cuma kan sekarang ini lagi di Australia atau di Singapura, Malaysia ya. Lagi sakit. Kita tunggu nanti Nah. karena tidak pernah Bu Mega ngurusin ini. Iya. Tanggung jawab menentukan apakah itu asli atau tidak, tugasnya dibebankan Setuju. kepada KPU Iya. yang disahkan, yang dibahas di Iya. pengadilan. Dan setuju Mas, karena hoax soal 16 miliar itu. Iya. Itu kan ditujukan juga ke saya, ke Oke. Dr. Resmond, ke Dr. Tifa. Oh. Katanya kita tuh mengejar duit, ada bohir. Iya, Oh, masih 16 miliar. Oh iya, ada bohir yang membayarin ini dan ini kerjasama dengan Partai Merah gitu. Nah, itu. Nah, kan berarti kan ini Egy Sujana ini. Saya patut Ya. bertanya nih. Ya, artinya kan penuduhnya juga bukan hanya beliau kan. Iya. Penuduhnya kan juga ada yang pakai sorban itu. Oh, itu yang nyebelin itu. Nyebelin itu. Satu lagi yang Matutina. Wah. Oh, itu yang sekolah di Ruko itu. Marah kemarin Kenapa? di CNN saya sebut sekolah di Ruko udah tutup, marah dia. Lah kan bukan fakta. Loh itu fakta loh. Oh. Fakta. Dan kedua orang itu ketika nuduh saya terima uang itu ya gitu, saya tantang dia di Kompas TV, saya tantang dalam suasana berbeda sama di Kompas. Ayo ngabalin. Kalau Anda memang benar bisa membuktikan, sumpah di bawah Quran. Gak berani, melintir lah, muter. Ya, ini buat ngabalin, buat Sylvester dan buat semua para pemuja Jokowi ya. Kalau lain kali lu nuduh-nuduh Bu Mega dan mengadakan sayembara 16 miliar, nah lu berhadapan sama kita. Iya, Ya. itu. Karena itu keterlaluan. Iya. Ada 16 miliar mending bantu rakyat. Setuju. Bukan malah sayembara Ya, ijazah yang iya. harusnya tugas polisi dan pengadilan Persis. gitu loh. Jadi sebenarnya
isu ini kan memang jadi menarik gara-gara mungkin ada yang namanya kong kali kong. Ya kan gitu, kong kali kong dari ya orang-orang yang kemudian membuat apa kata di UPP tadi kan, Pasar Hmm. Pramuka. Ya, Dan ya. termasuk kalau tadi dikatakan, "Loh kenapa itu saya harus mengatakan sampai ke anaknya?" Ya karena anaknya juga masih jadi pejabat publik, Mas. Pejabat publik. Gitu. Dan memang kong kali kong kan terjadi. Untuk kong kali kong ini, Mas, kita harus buka-bukaan. Saya buka kaos saya Hmm. untuk menunjukkan kong kali kong. Apa tuh? Ini kong kali kong nih namanya. Kong kali kong kongguan. Betul. Nah. Kong kali kong. Ada paman. Ada Ada apa? paman. Ini yang namanya kong kali kong. Oh. Tapi kok nggak ada ibunya? Loh, Ibunya kan kan kebalikannya. ada anak perempuan juga. Lah ya kan kebalikan. Kalau kongguan beneran kan yang nggak ada bapaknya. Oh Ya, iya, bapaknya lagi cari makan. bapaknya lagi cari makan lagi jadi prajurit di apa di biskuit yang lain ya. Iya. Kalau yang ini nggak ada ibunya. Oke. Ya, Oke, Mas. ibunya bukan pejabat negara. Bukan pejabat negara. Jadi nggak usah. Enggak, saya kan cuma mengingatkan gambar aslinya kan ada anak perempuan dan ibu. Betul. Jadi inilah namanya kong kali Kali kong. kong. Siapa? Kong kali kong para King Kong. Cocok karena King Kong penghuni Lah ini hutan. kan King Kong semua, ketua Mahkamah Konstitusi waktu itu, Ya. sekarang wapres, Heeh. satunya presiden 2 periode, kan Betul. King Kong King semua Kong dong. semua. Oke, pertanyaan saya, menurut Mas Roy, ini ujungnya gimana nanti? Ujungnya masyarakat akan jadi mengerti bahwa yang namanya kejujuran dan kenegarawanan Itu itu penting. penting, fundamental. Itu aja. Jadi kalaupun memang ada orang-orang yang masih memaksakan pidana, nggak apa-apa. Ya, Maksudnya pidana orang yang mempertanyakan kasus ini. Iya, itu kan kami dikejar-kejar. Ya kan meskipun itu konyol, ya. Karena konyolnya begini. Ijazahnya belum bisa dibuktikan kalau itu asli kok. Loh, kok sudah Padahal dikejar. kalau sederhana ya pakai Ah. common sense. Ah, ah. Bung Roy, Bung Rismon, Ya, Dr. Tifa Dr. menyatakan ijazah ini palsu. Ah, ah. Basisnya kan apa yang diunggah Oleh oleh Dian Sandi. Dian Sandi. Ya, soal ijazah. Iya Soal dong. korupsi kami pegang Ya, sebenarnya. artinya kan itu yang dikatakan palsu. Ya. Nah, kalau ijazah sebenarnya bukan itu, kan tinggal diklarifikasi Betul. dong. Ini Di mana loh unsur kriminalnya? ijazahnya. Iya, ini loh ijazahnya. Jadi ini saya kira kalau sampai ada meme, Mas Deddy, yang bilang ini Indonesia tuh ribut gara-gara ijazah. Orang udah ke bulan ini soal ijazah. Iya loh, jangan-jangan perang Iran dan Israel itu juga akan berhenti, Mas. Ya, kabarnya Kalau ijazahnya ditunjukkan, iya. Ada lagi rame nih di WA, katanya Israel dan Iran sepakat menghentikan perang asal ijazah asli ditunjukin. Luar biasa, itu akan menjadi juru damai dunia. Oke, jadi oke lah. Kalau saya sih melihat tidak ada apa namanya ya basisnya bagi kepolisian untuk mempidanakan mereka-mereka yang mempertanyakan keaslian keabsahan ijazah itu. Apalagi Karena persoalannya adalah persoalan pembuktian. Persis, Dan yang mengunggah, iya, gitu loh. dan yang mengunggah ijazah yang menjadi polemik ini adalah orang tertentu. Betul. Artinya itu dokumen yang sudah ada di publik. Iya. Kecuali sampean Ya. dan teman-teman yang lain ngambil comot ijazah dari mana? Ya. Ini palsu ini ijazah Jokowi. Nah, dapatnya dari mana gitu. Iya. Ijazah itu setidak-tidaknya kopinya sudah ditunjukkan oleh Sigit Sunarta pada video di Kompas TV. Yang kedua sudah ditunjukkan juga oleh kader tadi yang berwarna. Dan yang menarik, Mas, bahkan sekelas Mabes Polri, Bareskrim saja, ketika press conference, Mas lihat nggak atau pemirsa lihat nggak? Yang ditunjukkan tuh malah justru fotokopi ijazah. Ya, ijazahnya sama nggak dengan yang diunggah itu? Mirip, tapi kan kita nggak bisa memastikan. Sama atau enggak? Karena itu fotokopi kan. Iya. Terus fotokopi terlipat, ada nodanya lagi, ada kayak tetesan. Kan aneh kalau memang pernah kepolisian untuk memeriksa ijazah asli. Harusnya ijazahnya itu yang di-scan dengan resolusi tinggi itu yang tampilin. Tapi ada beberapa teori nih menyangkut itu. Ya. Ada beberapa pihak yang bilang sebenarnya beliau ini Pak Jokowi benar berkuliah di Fakultas Kehutanan, tapi nggak selesai, 1-2 tahun. Ya itu masih oke lah. Ya, ada yang bilang benar dia kuliah dan lulus, tapi ijazahnya hilang. Itu pernah teori itu pernah dikemukakan oleh salah satu profesor dari UGM. Iya. Dan bahkan pernah juga dibilang kan ijazahnya dulu hilang kan itu. Ya. Hilang kenapa dipalsukan ya kalau memang hilang? Kalau hilang nggak boleh Mas dicetak lagi. Iya. Itu. Harus surat keterangan pengganti ijazah kan. Betul. Yang ketiga emang nggak ada gitu kan, ini mana nih nanti ujungnya ya? Soal dicetak lagi, ini kan termasuk salah satu
hasil riset saya juga Mas. Jadi kan dia sempat ada teman-temannya tadi yang nunjukin ijazah. Ada yang namanya Fronojiwo, yang itu diehardnya Jokowi. Ya, ya, ya. Ada namanya Sri Murtiningsih. Ya. Terus ada satu lagi yang disebut namanya almarhum Hari Mulyono. Itu ada yang jadi komisaris nggak itu enggak ya? Fronojiwo komisaris PTPN jelas. Nah dari 3 ini itu kan Fronojiwo ijazahnya nomor 1115. Insinyur Hari Mulyono almarhum itu 1116. Hari Mulyono almarhum ini yang istrinya Idayati, yang akhirnya Idayati nikah dengan Aman ini. Paman Usman. Ya. Satu lagi Sri Murtiningsih itu ijazahnya nomor 1117. 1117. 3 ini Mas, kalau dengan bahasa Bareskrim identik. Jadi saya periksa dengan picture maximizer, dengan picture synchronizer, dengan ELA, error level analysis, itu semua mirip, bukan mirip, identik. Huruf A-nya posisinya di mana, dengan logonya, ketepatannya bergeser kemana, itu sama persis. Jadi artinya mereka itu adalah hasil cetakan ijazah pada periode yang sama. Yang menarik, ijazahnya Joko Widodo nomor 1120 ini tidak identik dengan 3 ini. Oh gitu. Gak identik. Jadi makanya saya tantang Bareskrim kalau bilang identik, itu identik dengan mana? Ini kasihan juga nih polisi ya. Iya. Mereka juga bingung kali ya. Artinya Kenapa? Bingung kenapa? Terlalu banyak ketidakjelasan, ya, terlalu banyak missing puzzles, persis, gitu ya. Persis. Bahkan mungkin terlalu banyak dusta juga di sini. Maka itu jadi kalau dikatakan identik terpatahkan betul dengan hasil ini. Oke, kita lewatin dulu nih soal ijazah palsu, udah banyak banget dibahas. Saya sebenarnya malas bahasnya. Oke. Ya. Karena ya soal palsu, memalsu mau kayaknya 10 tahun ini kita udah terbiasa lah. Iya kan, janji palsu. Iya, banyak janji palsunya banyak. Sudahlah, kecuali para pemuja dan buzzer ya terserah lah. Kalau belum mau tobat, silakan lah. Ini yang lagi rame. Soal usulan dari para purnawirawan Jenderal TNI untuk memakzulkan Gibran. Ya Mas bukan ahli tata negara, saya juga bukan. Tapi secara pribadi nih Mas melihat, apakah ini sesuatu yang doable atau katakan sesuatu yang etis atau sesuatu yang mungkin secara hukum? Saya pernah nulis Mas, jadi gini. Sebelum kita bahas prosesnya, dan saya kira Mas Dedi sangat tahu persis, prosesnya tidak mudah ya di DPR, MK, kemudian MPR. Tapi kan ada alasannya. Pertama kali kan surat dari FPP TNI itu ya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu kan terdiri dari 8 poin. Mulai dari mendukung Prabowo, pemerintahan Prabowo. Ya, jadi itu juga jangan disalahin loh Mas ya. Artinya ada banyak nih buzzer yang kemudian berusaha membubiarkan, dikira soalnya ini fokus hanya untuk mendongkel Prabowo. Bukan Wapres. Gibran. Oh iya, memang hanya untuk mendongkel wakil presiden. Memang. Artinya tidak untuk menabrak presiden. Ya, kemarin kan ada pembela-belanya mengatakan, oh ini harus paket. Nggak bisa kalau di Pak Jokowi ngomong ya gitu. Betul, jadi nggak bisa di satunya. Enggak, di Undang-Undang Dasar di pasal 7 presiden dan atau wakil presiden. Nah, jadi dari alasan-alasan itu adalah ini memang fokus pada yang poin nomor 8, yaitu adalah untuk mencopot atau memakzulkan, di situ ditulis di surat FPP TNI pada tanggal 17 April yang lalu, itu adalah pada wakil presiden. Dan surat itu diulangi kemarin yang dikirimkan langsung kan, waktu itu kan surat itu ke presiden. Presiden dulu, kemudian yang baru adalah ke DPR, itu hanya 1 poin, yaitu untuk memakzulkan wakil presiden. Dengan 4 alasan. Yang pertama alasan ini soal keputusan si Paman ini MK 90. Yang kedua soal cacat konstitusi. Ya, itu cacat konstitusi, anak haram konstitusi lah. Kemudian soal ketidakmampuan dan kapabilitas. Yang ketiga soal akun Fufafa. Itu clear. Masalah etis. Yang keempat adalah soal indikasi korupsi yang dilakukan oleh Uzbaidillah Badrun, KPK. Oke, laporan ke KPK yang dengan Ray Rangkuti yang nggak ditindaklanjuti KPK ini itu. Kemudian masih disoal, wah itu kan dilakukan sebelum Wapres ini dilantik. Tapi kan di Amerika ada calon presiden yang dulu imeng waktu kuliah, gagal tuh nyalon bisa. Tapi ini ada jawaban pastinya Mas. Jadi beberapa hari, kira-kira seminggu yang lalu, saya pun menemukan sebuah tindakan tidak etis yang dilakukan oleh wakil presiden. Yaitu adalah akun Instagram resminya dia, itu memfollow akun judi online. Clear. Sengaja. Atau accidentally mungkin enggak? Enggak. Karena sudah diakui oleh Setwapres. Oh. Sudah kami unfollow. Itu jawabannya. Oh gitu ya. Jadi kayak orang yang menghina. Tapi akun Syahrini di follow nggak juga sama akun itu? Itu pada Fufafa.
Oh di Kalau Bapak, Bapak kalau yang jelas, ini enggak ya? yang ini enggak. Udah ganti. Jadi dia itu followernya sekitar 6,7 juta, tapi dia hanya memfollow sekitar 640 orang. Salah tiganya itu akun judi online. Akun Setpapres menjawabnya, dulu ketika di-follow tuh belum jadi judi online. Oh, masih jadi apa? Nah, nggak tahu. Jangan-jangan yang sur-sur. Lah, nggak tahu kok tanya saya, Oh. gitu kan. Nah, jadi artinya itu kan konyol banget. Dan itu sekarang mau dipakai oleh Purnawirawan Forum itu untuk ini novum nih. Iya. Baru karena itu termasuk tindakan tidak terpuji, tidak Tindakan patut, tidak etis. tindakan tidak etis. Nah, jadi itu yang pertama. Poin yang kedua, kita kan sama-sama tahu Mas gitu. Proses ini tidak mudah. Harus disetujui. Tergantung. Iya. Udah nggak mudah. Oh iya, karena ada Tergantung. acaranya tiba-tiba Pak Prabowo perintahkan, "Ayo fraksi Nah, Gerindra." Karena kan begini, kalau kita kan Jalan. menganut kalau di konstitusi itu kan Heeh. tidak apa namanya yang diatur itu kan syaratnya, Syaratnya. bukan dilarang. Betul. Ya, syarat-syarat untuk itu kan gitu nih. Syarat secara formal sama secara teknis kan. Ya, 2/3 dari anggota dan DPR. parlemen itu kan memang lembaga politik dan keputusan lembaga politik bisa jadi hukum. Betul. Tap MPR itu kan putusan politik Iya, nggak jadi hukum. Iya. Ini Lah kan kalau di parlemen di MK aja bisa, kenapa situ enggak? makanya. Tinggal nanti diuji di MK. Betul, ini kan persis kayak 98 Mas. Secara teori waktu itu nggak mungkin Pak Harto diturunkan kan. Loh ya coba dulu Bung Karno, Pak Iya. Harto, Heeh. Habibie, Iya. Gus Dur itu kan Heeh. pengalaman. Iya, di-impeach kita. kan. Nah, tapi kan kemudian ketika syaratnya misalnya oke lah syaratnya sederhana. Cukup 25 orang untuk dibahas nanti di paripurna dengan 2 fraksi minimal. Tapi kan harus ada disetujui oleh paripurna, dihadiri oleh 2/3 dari 580. Nanti dari 2/3 itu 2/3-nya lagi harus setuju. Dibawa ke MK. MK dilidik selama 90 hari, baru dibawa ke MPR. Ya itu kan teori Mas, gitu. Tapi kalau saya bilang ya kayak 98. Kalau itu udah ada berkehendak tiba-tiba 7 atau 8 ya ketua partai parlemen itu ya. 8 tuh tiba-tiba mensepakati atau mungkin 1 enggak lah gitu. Tiba-tiba Ya itu tergantung Pak Prabowo. lah iya. Karena kan mereka berlapan tuh kan dalam satu Ikut koalisi tim, kan. kan. Sementara Gibran kan nggak punya partai. Nah, makanya tiba-tiba ayo itu sudah. Itu kan sebenarnya terjadilah. Ya, tapi apa keuntungannya? Apa keuntungannya kalau misalnya Gibran harus dimakzulkan? Kenapa nggak dikasih dia belajar? Masa Indonesia sudah mau merdeka 80 tahun harus belajar dan belajar salah lagi, Mas. Jelas-jelas ketidakmampuannya ini kalau dari saya pribadi. Nah, karena kan nanti syaratnya untuk jadi presiden minimal pernah wakil presiden. Kalau nggak kan susah. Emang sama kayak dulu zaman Pak Harto kan. harus pernah jadi presiden ya Pak Harto terus tuh sampai 7 kali pemilu. Sampai 32 tahun kan. 32 tahun. Tapi kan ya ini kan makanya kan sekarang kan framing sengaja dibuat tuh. Katanya Gibran tuh wakil presiden terbaik sepanjang sejarah sejagat raya, sepanjang penciptaan alam semesta kayaknya. Lah buktinya dia ngomong AI. Iya. Menteri-menteri siapa yang ngerti ngomong AI? Oh, AI itu ketika dia di kampus ya ada yang ngomong jatuhnya judul juga. Iya, jadinya judul juga di online juga gitu loh. Jadinya apa? Aduh kacau. Aduh capek lah kita gibah. Gak gibah lah. Gibah raka buming raka. Ya. Karena begini. Kalau saya sih pribadi, bukan saya setuju soal setuju tidak setuju, nanti kan saya bicara sebagai anggota partai. Tapi kan memang pentingnya adalah pembelajaran nih. Kalau saya sih pembelajaran. Ya. Namanya wakil presiden itu bukan sekedar ban serap. Tapi presiden in waiting. Persis. Ya, artinya apa? Kalau ada apa-apa. Ketika presiden yang menjabat tidak bisa menjalankan fungsinya secara permanen, maka wakil presiden gitu loh. Cuma kan kadang wakil presiden ini kan ada genit-genitnya juga. Tugasnya itu cuma presiden in waiting, nggak perlu kesana kemari gitu loh, bagi skincare. Terlalu genit lah gitu. Bagi itu tadi, bagi skincare, kemudian soal ngurusin soal rambut lah, apalah gitu. Ya ngajarin sok-sokan. Dari Mas, kelamaan kita gibah Mas. Akhiri aja. Ini paling heboh sih gua ngomongin ini yang biasanya gua hindarin. Gua terus terang udah males banget ngomongin soal Jokowi. Oke. Saya dari Januari sampai hari ini nggak pernah mau ke media. Males kayak ketemu pemuja-pemujanya itu. Insya Allah meledak Mas. Apalagi ada Kongguan. Ada Kongguan. Ini
Belum publish ini. Iya, iya, iya. Oh, oke kawan-kawan, kami hanya membicarakan ya, kesimpulannya ada pada kalian dan nggak perlu disimpulkan juga, anggap saja hiburan, oke? Siap. Sampai jumpa lagi. Thank you sekali lagi, Iya. Bung. Yuk, mari.